sedikit demi sedikit aku gerogoti di dalam tubuhnya. Emang ibu punya kakek nenek yang dulu orang pintar? Iya. Oh bapak. Iya. Oh. Dia itu kuat. Kuat. Kejadian. Saya penasaran, maksudnya sering mimpi didatangi orang yang sudah meninggal. Nah ini orang yang sudah meninggal masuk alam mimpi gitu kan? Apa benar itu orang yang kakeknya, apa bukan gitu? Terus kenapa gitu? Nah ini nanti kita coba dari situ saja ya. Nanti untuk sakit yang vertigo Bapak alami itu parah atau bagaimana? Parah. Oke, nggak apa-apa. Cerita dari awal. Cari kerjaan susah. Ini mic ya? Iya. Pembelajaran juga untuk yang lain ya. Bahwasanya kejadian yang dialami oleh keluarga ini kan ada unsur yang aneh ya, yang aneh-aneh gitu. Jadi setelah kejadian, saya penasaran, maksudnya sering mimpi didatangi orang yang sudah meninggal. Nah ini orang yang sudah meninggal masuk alam mimpi gitu kan? Apa benar itu orang yang kakeknya, apa bukan gitu? Terus kenapa gitu? Nah ini nanti kita coba dari situ saja ya. Nanti untuk sakit yang vertigo Bapak alami itu parah atau bagaimana? Parah. Oke, nggak apa-apa. Cerita dari awal. Cari kerjaan susah. Ini mic ya? Iya. Ya apa? Jadi bulan Agustus tuh saya kena musibah ya. Allah kasih ujian buat saya. Karena ya ada sebab musabab sih saya. Kalau diceritain panjang, tapi singkat cerita intinya ini karena pernyataan saya terhadap seseorang yang menjelekkan sesuatu, saya lontarkan ke perusahaan, akhirnya perusahaan malah balik mengeksekusi saya gitu, karena itu nggak boleh sebenarnya, jadi gitu. Padahal orang ini memang nggak benar gitu, justru saya kena. Akhirnya dengan mengumpulkan informasi yang saya bilang itu nggak valid atau nggak sesuai dengan fakta gitu. Belum tentu benar itu saya lakukan, itu dituduhkan ke saya. Ya akhirnya saya harus keluar dari perusahaan. Nah memang itu menjadi harapan dan tujuan dari orang yang tadi, orang yang saya laporkan tadi, maksudnya saya ungkap tadi. Akhirnya saya selesai di Agustus dan banyak kejadian setelah itu yang saya alami. Vertigo ngedrop yang saya alami kayak gitu. Setelah itu sering sakit. Ya, beberapa kali sakit, dan dari situ saya coba melamar ke perusahaan-perusahaan itu udah banyak dan belum ada hasil sampai saat ini. Jadi saya dan istri pun sering juga di mimpi ya itu tadi didatangi sama keluarga yang sudah meninggal. Kayak gitu. Ya, kita kan nggak tahu ya ini apa sih gitu. Ya makanya udah cerita. Iya. Ya mimpi didatangi orang yang sudah meninggal itu nggak sekali dua kali ya? Iya. Bisa lebih dari 2 kali. Bisa lebih dari 2 kali.
Ya, kalau bab masalah pekerjaan, sakit, rizki itu masuknya sudah memang ketentuan dari Allah ya. Sebab musababnya banyak lah gitu. Intinya kita usahakan selalu berpikir positif. Ya, mungkin memang karena dulu waktu kerja saya kurang dekat sama Allah gitu. Kalau saya sih begitu menurutnya. Ya, ya. Teguran gitu ya, ujian. Supaya saya balik ke dia. Ya. Saya mendekat lagi sama dia. Ya saya sih berpikiran positif. Iya. Cuman yang namanya manusia butuh juga buat keluarga gitu. Ya. Jadi saya kadang-kadang suka ya adalah batas manusia ya. Iya. Kadang suka kenapa nih ya Allah nih kenapa gitu kan ya. Gitu sih. Ya alhamdulillah sekarang masih diberikan kesehatan ya. Sampai bisa silaturahmi ke sini ya, semoga nanti setelah pulang dari sini nanti semuanya kembali normal, baik kesehatan, baik rizkinya, tapi tetap jangan lupa nanti mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu kalau mimpi ditemuin sama keluarga yang sudah meninggal, kakek nenek berbicara nggak, menyampaikan pesan nggak? Kalau dari bapak kandung saya, bapak saya almarhum, itu enggak. Cuman diem aja. Diam tapi dengan raut muka yang kesal gitu. Tapi diam, mengantarkan saya ke satu tempat, dia diam sambil kesel. Setelah itu pas sudah nyampe dia hilang gitu. Terus langsung ke gambar yang orang lain gitu. Setelah itu ya. Itu teman waktu selingkungan kerja juga. Cuma saya nggak tahu kok tiba-tiba ada dia gitu setelah itu. Di dalam mimpi itu. Kok tiba-tiba habis ada bapak saya diantar terus kok ada dia gitu kan. Dianya ini yang dulu konflik dengan di pekerjaan. Enggak langsung tapi ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Ya. Sama-sama ibu juga mimpinya atau? Iya. Jadi kalau saya nenek. Nenek yang datang. Saya oh, neneknya. Oh. Nah itu dia juga nggak ngomong gitu. Tapi mukanya senang bahagia gitu. Oh, malah senang. Iya. Saya lihatnya gitu dia cuman nggak pernah ngomong sih dia. Kalau saya itu nenek, cuman selalu senyum gitu loh kalau wujud itu kan saya bilang wujud ya. Terus selalu senyum, terus mukanya juga segar gitu loh. Terus cuma gitu aja saya cuma saya lihatin aja itu wujud sama wujud lagi ngumpul sama temannya nih. Saya bilang itu kan biasa waktu selama itu kan dia juga sering bersosialisasi ya gitu kan. Nah pada saat saya itu pun seperti itu kondisinya gitu loh. Dia lagi bahagia gitu loh. Bahagia tapi ngelihat saya juga senyum gitu ya. Nggak ada nyampaikan manggilnya anak. Manggil nama kalau saya. Oh, manggil nama ya. Kalau ke saya nenek itu ada sesuatu yang disampaikan cuman nggak banyak ngomong, maksudnya ada kalimat kayak maafin duit ya gitu. Lah saya juga bingung lah kok minta maaf sama saya gitu, bukannya saya yang banyak dosa gitu. Gitu doang udah sekali. Tapi mimpi yang lainnya itu nggak bicara. Ya. Jadi banyak ininya rentetannya ya. Dari perusahaan, pekerjaan, semuanya masuk ke alam mimpi. Ada hubungannya. Lah itu yang sering pernah melihat penampakan di dalam rumah? Ya dulu saya sering. Dulu atau baru setelah? Kalau yang setelah yang kemarin itu yang kayak tiang itu pas di bulan kayak benda gitu nggak tahu. Iya kayak benda warna hitam gelap. Jadi kebuat masa saya silau gitu. Setelah Bapak keluar dari kerjaan itu? Iya sudah. Oh. Jadi pas ini per tanggal 1 bulan puasa pertama. Hari pertama puasa. Hari pertama puasa. Ya, saya tuh waktu mau saat waktu Isya, masuk Isya ke terawih dulu. Iya. Ya sudah. Nanti metodenya nanti kita setelah ini nanti diruqyah ya pengobatannya.
Ya, biar nanti yang vertigo itu terkikis ya. Kalau untuk masalah istilahnya sering mengalami hal-hal yang aneh, ganjil dalam mimpi ataupun sering melihat walau alam bisawab ya. Nanti kita coba dengan cara mediumisasi. Intinya mediumisasi itu walaupun nanti apapun yang dikatakannya dia benar, kita tidak boleh percaya. Itu ya hanya sebatas sebagai Informasi. ya informasi, wawasan gitu. Oke, kita langsung aja ya. Wah, ini udah dibetulin ya Pak Thomas tasbihnya. Udah ya, udah kuat ya. Oke, langsung aja ya Mang, udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih dengan jasad dan rohaninya, tidak melihat jasad dan rohani dalam kondisi tarikat. Ikatannya semakin kuat, hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga. Assalamualaikum. Selamat malam. Ikatan itu jangan coba dilepas, nanti akan semakin mengikat kamu semakin kuat. Kami hanya ingin ngobrol saja. Kami tidak mengajak untuk yang aneh-aneh. Kamu siapa? Pakai bahasa manusia. Kalau ketawa terus ya nggak tahu ya. Kau jangan ikut campur. Jangan ikut campur urusan kami. Kami sudah ditugaskan untuk menghancurkan keluarga ini. Oh, siapa yang memberi tugas? Siapa yang memberi tugas kamu? Itu baru efek sedikit dari kami. Kami ditugaskan untuk mengambilnya karena dia sudah menyakiti orang yang menyuruh majikanku. Ya. Dia sudah terluka. Tidak terima. Makanya aku diutus untuk menghabisi dia. Doa, kamu kayak Tuhan aja menghabisi. Kamu siapa? Dari golongan apa? Kenapa kami hinggap di dalam jasad bagian otak dan kepalanya? Karena itulah itu pangkal utama untuk jalananku mengambilnya. Kamu siapa? Dari golongan apa?
Kami dari golongan bangsa jin. Oh, jin. Dari mana asalnya kamu? Mau-maunya disuruh sama manusia. Jin dari mana? Dari Pulau Jawa. Ini juga Pulau Jawa. Kami dari Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, jauh-jauh amat ke Tangerang. Tangerang. Kenapa kalian itu selalu mengusik dan menghalang-halangiku, baik dari keluarganya ataupun sampai saat ini mereka menuntun kepada kesini kepadamu. Kalian itu selalu menghalang-halangi tujuanku. Baru ketemu sekali kok. Itu dia. Sudah pada sampai. Dialah yang menghalang-halangi semuanya. Kamu bawa pasukan ya, kami juga punya pasukan. Pasukanku sudah ada di dalam tubuhnya. Tapi Ya, mereka pun tetap hanya bisa menghalangi. Gini, kamu keluar bangsa jin. Seharusnya jin dan manusia itu menyembah kepada Allah, bukan malah kamu mengajukan keluarga ini. Mereka juga sama. Yang memerangi kami semua itu adalah para bangsa jin dari leluhurnya. Itu semua bangsa jin yang menghalangiku. Oh, yang masuk Yang dalam mendorong mereka ke sini, Oh. menuntun ke sini karena mereka tidak sanggup. Berarti kamu bertempur Tidak sama sanggup mengusirku. yang masuk dalam mimpi keluarga ini. Mereka yang masuk, yang mendorong ke sini, mereka yang curang, mereka yang ikut campur. Kami sebenarnya hanya menjalankan tugas dari majikanku saja. Oh, berarti keluarga ini dibentengi sama leluhur itu. Ya, Kodamnya. mereka lah yang mendorong ke sini. Kami terjebak, ketemu dengan kalian. Kami sudah Alhamdulillah. tidak bisa kabur dan Ya, keluar dari anggaplah silaturahmi bulan puasa. Kamu bisa mengalahkan kodam leluhurnya ini. Kakek neneknya. Mereka itu tidak dibantu oleh manusia secara wujud. Kami dibantu oleh majikanku yang masih hidup di dunia ini. Oh, kamu dikasih kiriman ya. Lebih kuat dariku. Maka dari itu dia merasakan efek dari kedatanganku. Kami sudah menguasai dari jasad. Kamu apakan kok bisa membuat sakit kepala manusia tuh diapain itu? Pasukanku banyak sudah di dalam tubuhnya. Wah. Dan leluhurnya tidak bisa masuk. Udah dikuasai oleh. Oh, sebenarnya masuk dalam mimpi itu Tapi yang sebenarnya ini ya. terkuat leluhurnya dia. Oh, ibu itu. Dia itu semuanya pasukannya lebih banyak daripada pasukan ini. Oh, udah gini aja. Maka dia malah bersedih serasa gagal untuk menjaga anak cucunya. Kasihan keluarga ini, bapak ini mau nyari kerja susah. Kamu bisa menghalangi orang ini mendapatkan pekerjaan. Itu sudah tugasku. Karena selain untuk menyakiti, bahkan memusnahkan, jika tidak bisa kami harus menghandle, harus menyetop aktivitasnya
agar itu efek jalan untuk keterpurukannya Udah terpuruk keluarga akan ini. lumpuh, akan terpuruk dan sangat mudah kami bisa menguasai jasadnya jika itu semua terjadi. Memang kamu disuruh sampai menghabisi semua keluarga ini sama majikan kamu? Tidak, kami tujuannya hanya satu. Apa? Yang bersangkutan dengan yang disuruh. Ini dia yang bersangkutan dengan majikanku. Iya, satu orang, tapi kan dampaknya kepala keluarga yang kamu hajar, anak istrinya jadi kena imbasnya. Kami tidak mau tahu, karena itulah tugasku. Di bulan puasa kan harusnya kamu diikat. Kami sudah ada di dalam tubuh. Kami sudah ada di dalam tubuhnya sebelum bulan ini. Kami sudah lama. Ya gini aja, kamu punya nama nggak? Siapa? Nama kamu siapa? Kami nama sudah dikenal di Jawa Timur. Siapa nama kamu kok sampai dikenal? Ki Bajrasreta. Ki Bajrasreta dari Gunung Lawu. Setan yang terkuat jikala dipanggil. Itulah kami, para setan. Manusia yang memanggilku itu adalah setan. Sebenarnya kami dari golongan bangsa J. Oh, tapi sudah lama dipanggil nama setan. Enggak, keluarga ini. Nah, kami sebenarnya hanya baru kali ini sulit untuk melumpuhkan manusia ini. Karena mereka dibantu oleh leluhur dari istrinya. Alhamdulillah. Biasanya Mereka kamu itu semua ikut campur. Ikut campur. Tapi kami tetap masih berusaha untuk melumpuhkan ekonominya. Untuk sedikit demi sedikit aku gerogoti di dalam tubuhnya. Emang ibu punya kakek nenek yang dulu orang pintar? Iya. Oh bapak. Iya. Oh. Iya, itu kuat. Kuat. Ustadz Kiai. Ya kan. Dukun. Ajengan. Ih, kamu jangan macam-macam sama ajengan. Tapi buktinya kami bisa masuk ke keluarga ini. Kami bisa masuk ke keluarga ini. Iya, kamu apain? Kok bisa sekelas ajengan kamu lewati? Mereka itu hanya di luaran saja. Oh. Kami masuk langsung ke dalam melalui uap nafsunya. Karena dia sudah terpancing oleh yang saat ini menyuruh majikanku. Iya. Karena sakit hati ini ya. Udah gini aja lah, yang Brojo. Udah keluarga ini sudah selesai nih, udah nyari kerjaan, nggak dapat ekonomi sudah lemah. Loh. Belum udah. Belum ku ambil. Apalagi? Apalagi yang belum? Baru sedikit saja. Udah lebih dari Harus cukup ini. sedikit yang ku ambil rusukmanya. Oh, kamu sudah ngambil rusukmanya? Berapa yang kamu ambil? Itu kekuatanku. Kenapa kami masih bisa bertahan, mempertahankan dengan peperangan dengan golongan bangsa jin dari leluhurnya. Hasilnya ibu orang mana? Ini ya, tujuannya itu memang pakai yang dulu. Cuma nggak berani ngomongnya. Sekarang gini, Ki Broja, keluarga ini datang ke sini mengalami hal yang aneh. Ternyata ada hubungannya sama kamu. Keluarga ini nggak ada pengen, sekarang sudah selesai. Udah nggak mau ada diganggu sama kamu lagi.
Kami ditugaskan harus berhasil. Sebelum berhasil kami tidak akan kembali ke majikanku. Kami disuruh dan ditugaskan sebelum keluarga ini, pokok utama yaitu yang bersangkutan di hadapanku, yang ku tempat. Gini saja, kamu bilang sama majikan kamu, kamu jangan takut. Kami tidak bisa. Kami tidak bisa dan kami sudah diikat oleh mereka, tidak bisa kembali ke alam bangsa kami karena mereka lebih kuat dan banyak yang membantu dari golongan bangsa yang lain. Gini, saya kasih cara biar kamu itu lebih kuat dari yang lain, bangsa jin yang lain di tanah Jawa. Saya kasih kekuatan, kamu nggak bakal dikalahkan sama bangsa jin Jawa Timur nantinya. Terus kamu nggak disuruh-suruh lagi sama manusia, mau nggak? Ya, kami merasakan efek dari syiat ini terjadi. Ikatan mereka dengan ikatan yang saat ini mengikatku dengan bumi ini lebih kuat daripada ikatan mereka. Apa yang kalian ikatkan kepadaku dan kami tidak bisa lolos dari pengambilan tanganmu. Itu ikatan kasih sayang. Kenapa kalian memindahkan dengan lebih mudah daripada manusia yang lainnya? Kami hanya sebaat saja, hitungan per detik bahkan hembusan napas kalian kami bisa dipindahkan ke dalam jasad ini. Kami tidak nyaman dan terikat lebih berat daripada ikatan mereka. Mau tahu kamu sudah membuktikan kan? Kalian punya apa? Manusia seperti apa? Kami nggak punya apa-apa, kami cuma punya kasih sayang sesama manusia. Mau kan? Nanti akan saya kasih. Buktikan dahulu. Kami tidak mungkin jika tidak ada bukti nyata, karena mereka sangat kuat dan dibantu oleh golongan-golongan bangsa iblis. Mereka sudah membantu untuk melumpuhkan dan menawanku agar dijadikan khodam, dijadikan pembantu, dijadikan pesuruh mereka. Kami tidak taat akan disiksa olehnya. Jangan takut. Coba kamu kalau pengen bukti, lihat yang di telapak tangan kanan, di telapak tangan kiri saya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Cahayanya bersinar, bisa terlihat terbuka Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu akan memiliki cahaya ini kalau kamu nanti mengikuti apa yang saya arahkan. Apakah cahaya itu bisa mengalahkan mereka? Coba kamu sentuh saja. Kalau kamu ingin tahu, coba sentuh aja. Ada penolakan di dalamku. Kami belum bisa untuk mengambilnya. Itu akan ada di dalam diri kamu, Mbah. Baca. Gimana caranya? Sini. Sangat panas efek. Bismillahirrahmanirrahim. Efeknya kembali normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini akan ada, akan kamu miliki. Kamu tidak akan takut dengan bangsa jin fasik di luar sana, dan kamu tidak akan disuruh-suruh lagi sama manusia. Ya, kami manut. Nah,
Kami manut karena kami sudah merasakan energi itu. Nah, ya harus dibuktikan kalau kalian ini susah percayanya. Sini, jabat tangan saya. Dirubah dulu bentuknya. Nah, nanti ikutin kata-kata saya. Ya. Buka. Lepas semua kunciannya, dadanya semua. Keilmuannya. Semua keilmuannya kembali ke level mahfud Allah. Sudah. Saya tambahkan sempurna. Ikutin kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua keilmuan dan amanah dari Sang Yang Cahaya Allah sudah dipertimbangkan dalam sampel lafaz Allah di dadanya. Sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan semua. Memutus semua perjanjian-perjanjian dengan manusia manapun. Sallallahu alaihi Allahu Akbar. Sangat sejuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Mbah Braja. Terima kasih. Iya. Sekarang sudah beda bentuknya. Ya. Wujudku sudah kembali. Seperti apa? Seperti manusia. Seperti manusia. Ya. Apa jangan-jangan dulu Mbah Braja ini manusia? Tidak, kami asli dari golongan bangsa jin. Oh. Tapi kami ini ada unsur dari golongan bangsa manusia. Oh, dahulunya Kami seperti sudah menyatu ke dalam tubuh manusia. perwujudannya. Oh. Karena di tanah Jawa ini, awal pertama penghuni tanah Jawa ini adalah golongan bangsa kami. Oh. Dan bangsa kami banyak yang lolos menyatu dengan perwujudan seperti manusia ilaharnya, karena kami tidak mau terusir, disingkirkan di tanah Jawa ini. Oh, dulunya tanah Jawa ini. Kami akan tetap tinggal di tanah ini melalui bangsa manusia yang hinggap singgah di tanah ini. Oh. Alhamdulillah sekarang Mbah Braja sudah muslim ya. Ya, sudah disempurnakan terima juga. kasih. Alhamdulillah. Kami sudah merasakan cahaya yang diberikan oleh wasilah kalian ini. Oh ya, alhamdulillah. Kami sangat-sangat memulihkan semua keadaanku. Iya. Kami sangat haus tentang ingin manusia. Saat ini kami tidak. Nah, Kami tidak sama sekali iya. memakan roh ataupun saripati dari golongan manusia lagi. Iya, sudah Karena beda ini makanannya. cahaya ini membuat kekuatan yang sangat luar biasa kepada perwujudanku. Alhamdulillah, itu cahaya wasilah dari guru kami, Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Terima kasih. Sama-sama. Sang Yang.
Kami mendambakan ini sebenarnya sudah ribuan tahun dari zaman dahulu. Tapi kami putus asa dan sangat mustahil mendapatkan kesempurnaan dari raja di raja ini. Iya, memang Apakah dulu. ini semua adalah pasukannya beliau? Kami para muridnya beliau yang ditugaskan untuk saat ini di tanah Jawa Barat. Terima kasih kepada raja di raja Sang Hyang. Alhamdulillah ya. Sudah mengutus murid dan mewasilahi kami. Kami itu dahulu sangat-sangat mendambakan akan kehadirannya raja yang akan menguasai dari golongan bangsa kami, bangsa Jin. Tapi dengan seiring dan berjalannya waktu, ternyata banyak manusia yang sudah bersekutu dengan bangsa iblis. Dan mereka lebih besar kekuatannya dan menaklukkanku agar menjadi pengikutnya. Iya, dulu sekarang masanya sudah berbeda. Beliau sudah dilahirkan dan beliau sudah Ternyata masih ada, Ya. bahkan sampai menyebarkan seluruh penjuru bumi. ya, alhamdulillah. Ternyata itu adalah muridnya. Yang Badra sudah pernah mendengar bahwasanya beliau akan lahir kembali ya? Sudah. Dikabar di alam sana. Itu dari zamannya manusia yang baru pertama mempunyai keyakinan agama Buddha. Dan itu pun selentingan sesaat saja terdengar akan hadir dan akan lahirnya sosok penyempurnaan dari golongan bangsa jin dan bangsa manusia. Tapi manusia yang mana yang akan disempurnakan? Iya. Bangsa jin mana yang akan ditarik? Karena jin yang bersekutu dengan para leluhur yang sejati, yang mempertahankan tanah Nusantara ini. Itulah yang akan dipilih para leluhur itu yang akan mendorong sampai anak cucunya. Iya. Didorong, akan dikuatkan dan akan diuji. Karena mereka tidak mungkin rela anak cucunya dijadikan pasukan bangsa Dajjal dan iblis yang sudah bersekutu dengan para manusia yang sudah menyembahnya. Ya. Bahkan mereka menghimpun suatu kekuatan untuk melumpuhkan manusia, anak cucunya para leluhur, agar tidak mengenal leluhurnya, agar tidak mengetahui dan mengingat keturunan dahulu sampai 7 turunan ke atas. Mereka akan ditutup dengan hijab kesaktian dari manusia yang bersekutu dengan iblis. Oh ya, banyak ya manusia yang bersekutu dengan iblis. Mereka akan disesatkan. Mereka akan diberikan suatu kesaktian, bahkan mereka akan dijerumuskan dengan kemilaunya dunia agar mereka tidak mengetahui suatu asal usulnya mereka. Sebenarnya mereka itu adalah asal usul manusia. Manusia itu sebelum masuk ke alam nyata bumi ini adalah alam yang sangat luas, tidak ada ujungnya, dan keindahannya sangat luar biasa,
istimewa dibuat oleh Sang Pencipta. Itu alam roh. Itu alam swarga. Oh, swarga loka. Oh, swarga. Itu adalah tempat pertamanya manusia. Dan itulah yang menciptakan semua keindahannya surga itu untuk manusia. Tapi manusia yang sudah dijerumuskan ke alam bumi ini sudah rebutan dengan bangsa-bangsa kami, bangsa jin yang tertua, yaitu adalah bangsa iblis, ada jin yang ingin mempunyai pasukan yang lebih banyak lagi dari golongan bangsa manusia. Mereka menyesatkan manusia agar jadi pasukan. Agar tidak mengenal yang menciptakan Tuhannya, agar lupa dengan para leluhurnya, agar dia tidak mengenali dirinya. Maka dari itu disesatkan dengan kemilaunya dunia dan diberikan kekuatan, kesaktian. Iya. Memang sekarang manusia ini ya banyak yang terlena, baik kesaktian atau dunia, kedudukan, pangkat. Jadi mereka menggunakan segala cara ya. Mbah Cokro, sekarang pasukannya Mbah Cokro yang ada di dalam keluarga ini, baik yang ada dalam badannya Pak sama keluarga ini, semua dipanggil, suruh menghadap di sini. Itu keluarganya sendiri. Apakah kami akan memanggilnya? Oh, yang kakek itu kakek para liriknya. leluhurnya yang saat ini sudah berkerumunan melihat anak cucunya. Oh, panggil suruh ke sini. Mereka sudah hadir semuanya. Oh, coba tanyain. Dan pasukanku akan kuambil Ya, agar mereka tidak menghalangi. Ya, panggil pasukan kamu dulu. Semakin mudah keluar dari pori-pori menguap. Kalian sudah selesai tugasnya. Kalian harus kembali, jangan mengikuti perintah. Saat ini berbeda perintahnya. Ayo. Panggil semuanya. Kumpulkan di depan. Terkunci yang kabur. Kalian harus sempurna seperti kami. Ya, disempurnakan Bapak Raja. Semuanya tertembak muslim dan terstempel lapan Allah di dadanya masing-masing. Sudah. Aku muslimkan semua. Oh, nggak ada yang kabur? Tidak, karena mereka adalah di bawah kekuasaanku. Dan mereka tunduk walaupun sebenarnya tidak dikumuslimkan. Tapi mereka tetap bangsa golongan jin pasik. Kami harus menyempurnakan agar mereka tidak berdusta dan berkhianat kepada kami pemimpinnya. Terus yang ada di Ibu, yang pasukannya Ki Braja, selain dari tidak ada. Pasukanku hanya menyakiti ini saja. Oh. Karena inilah yang bersangkutan dan perintahnya lah ini. Iya. Karena kalau ini dilumpuhkan dan diputus semua yang membantunya, bahkan perekonomiannya, semuanya akan kena dampaknya. Tapi mereka sangat kuat didampingi oleh leluhur-leluhurnya. Coba tanyakan kepada mereka yang datang ke sini, leluhur keluarga ini. Ada leluhur dari Arab. Dari Arab?
Mereka sudah tinggal di Arab Saudi sudah lama. Mereka adalah seorang patih kerajaan. Arab Saudi. Ya. Iya. Dan saat ini mereka hinggap di suatu sultan. Sultan yang sangat kaya raya di Arab Saudi. Bukan siapa? Itu mereka keterangannya. Dan inilah pasukannya sebenarnya sama. Ingin disempurnakan. Mereka itu adalah jin-jin korin dari para leluhurnya. Dan kodam para leluhurnya dari efek kesaktian yang pernah dijalaninya. Ya sudah, Raja, kalau mereka ingin disempurnakan, panggil, kumpulkan di sini, disempurnakan seperti yang tadi Mbah Praja lakukan. Semuanya langsung terbuka. Pangapunten para leluhur, kami ingin menjalankan tugas dari Raja di Raja Sang Hyang Nur. Kalian apakah ingin mengikuti mereka? Kami semua pun tunduk. Dan kalian harus bisa sempurna jika mau menjadi pengikut. Ayolah kemari. Kemarilah kita kumpul di tanah suci Mekah. Ikut berjuang dengan leluhur kalian. Ya, kumpul sini. Silakan disempurnakan. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terstempel lapat Allah di dadanya masing-masing. Allah. Nurnya Muhammad masuk ke semua dadanya. Masuk semuanya untuk menyempurnakan. Jika ilmu yang tidak bersam, semuanya akan hancur. Keilmuan yang menyesatkan. Tertembak muslim semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah mereka sempurna. Menjadi muslim yang sejati. Alhamdulillah. Islam yang hakiki. Mereka sesuai dengan perintah dari para leluhur. Langsung pada kembali ke sana? Ya. Oh, ya. Karena mereka itu adalah utusan saja. Untuk mengarahkan anak cucunya agar tidak tersesat. Sebenarnya ini semua adalah wasilah saja, pelantara saja, agar anak cucunya mengetahui bahwa leluhur itu ada. Yang mengarahkan dan mendorong, menjaga secara ruhani itu ada. Karena tauhid itu dipegang teguh oleh para leluhur dahulu. Keyakinan dan agama itu adalah sangat terjaga. Saat ini sudah mulai pudar karena anak cucunya banyak yang terkontaminasi oleh dunia. Dunia yang menggiurkan, mengikuti uap nafsu mereka. Ingin bahagia di dunia tapi dengan berlebihan. Dan itu semuanya melupakan keyakinan kepada Tuhannya. Dihapuslah dari mindset dan pikirannya tentang Tuhan yang Maha Esa. Semuanya dialihkan
dengan fokusnya dunia. Ya itu tipu daya mereka lah ya. Akhirnya banyak yang tidak terima dan banyak juga yang gugur para leluhur yang mengarahkan anak cucunya. Mereka menyerah karena sangat kuat energi dari golongan bangsa Dajjal yang sudah menyebar luas di akhir zaman ini. Oh, ya, peperangan antara leluhur dan pasukan Dajjal untuk ini. Ya, karena paham. mereka berkedok Islami. Ya, Mereka menyusup melalui agama yang saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi besar yang terakhir, ya, Nabi akhir zaman. Saat ini mereka memanfaatkan jubahnya, memanfaatkan namanya, dan memanfaatkan semua apa yang sudah diberikan. ya itu memang gambaran untuk kita lah. Ki Praja, terima kasih. Ya, Memang kondisi saat ini Indonesia ini, khususnya umat Muslim yang ada di Indonesia ini banyak yang ini. Ya, tapi apalah daya kita. Kami hanya mengetahui sajalah, mendapatkan informasi ini. Tapi sebelumnya kami juga sudah memahami itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih menjelaskan lagi. kami baru mengetahui semua ini karena sudah diberikan suatu energi kebenaran, Ya. cahaya, Alhamdulillah. keterangan dari kami saat sedang kegelapan. Kami sangat gelap tadi, tidak mengetahui diri kami sendiri. Iya. Asal muasal kami pun kami tidak ingat. Sekarang sudah terlihat jelas. Sampai bumi pun sudah mulai tergoncang oleh energi kekuatan. Dari mata satu adalah pasukan Dajjal. Mereka meluluh lantahkan para leluhur yang memegang teguh tauhidnya, yang memegang teguh keimanan dan ketakwaannya. Mereka sudah tergoyah karena tidak bisa mengarahkan anak cucunya yang saat ini hidup di akhir zaman ini. Hampir punah, hampir punah, dan bumi pun mulai tidak bersatu. Iya. Sudah mulai bentrok antara kekuatan mereka dengan para leluhur. Iya. Maka dari itu banyak terjadi yang kulihat saat ini sudah terang benderang. Seluruh iklim dan bumi, baik dari air ataupun angin, bahkan energi bumi, sudah kontras, sudah banyak terjadi bentrok energi, tidak ada keselarasan, dan timbullah terjadi kehancuran sedikit demi sedikit, bencana di mana-mana, di setiap anak cucunya yang melakukan maksiat itu akan ditenggelamkan dan akan disapu bersih. Karena semuanya adalah keputusan dari para leluhurnya yang sudah tidak sanggup untuk mengarahkan anak cucunya yang saat ini hidup di akhir zaman ini. Ya, banyak yang tidak tahu memang, Mbah. Karena Karena mereka sudah masuk jebakan dengan teknologi kecanggihan di Iya. akhir zaman ini. Dan mereka masuk
Baru lahir pun sudah terdoktrin dengan kecanggihan, dengan tata surya, buatan mata satu, buatannya para dajjal yang masuk bersatu dengan manusia yang kafir. Iya, tapi kami kadang merasa bingung juga, tapi tidak apa-apalah. Ini sebatas pengetahuan untuk kami saat ini, kondisi manusia saat ini dengan golongan mereka, biar sedikit kita dapat pemahaman dari sudut pandang mereka. Ingatlah kalian bangsa manusia, ingatlah manusia itu semuanya diciptakan luas sama. Jangan semua yang terjadi saat ini itu adalah suatu hanya bencana alam saja. Jangan. Itu adalah suatu aba-aba dari para leluhur kalian, agar kalian ingat ketauhidan, keimanan, keyakinan, dan kesenambungan sesama makhluk. Itu akan ngepek ke bumi kalian pijak. Akan ngepek jika kalian bersatu, jika kalian menyembah kepada Sang Pencipta, dan kalian mempunyai keimanan, ketakwaan, akan bersenambungan dan akan kembali reda. Bumi pun tidak akan kontras. Ya. Rubahlah dan ingatlah, semua kejadian itu adalah unsur dari diri kalian sendiri. Kembalilah ingatanmu, kembalilah keyakinanmu, kembalilah tujuanmu, agar kamu kembali kepada asalmu dari mana. Jangan terlena dengan dunia. Semuanya adalah tipu daya mereka yang Jangan ingin terlena sama menyesatkan. dunia. Pekerjaan nanti dapat pekerjaan, jangan tinggalkan sholatnya. Allah Ya, Akbar, itu ya. semua adalah kasih sayangnya Tuhanmu dan para leluhur yang pertama. Berarti yang sering masuk dalam mimpi itu dari kakek ini ya. Ya, semuanya ada sangkut paut. Ada saatnya lah itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu silakan. Nggak mau tahu aja tuh. Dulu saya tuh mau kemana gitu. Yang tadi itu yang dari kerajaan Arab. Oh, dari bahasa Arab ya? Iya, dari Kirain dari Jawa. kerajaan Jawa. Kerajaan Jawa. Dia dari kerajaan Jawa tapi hijrah ke tanah suci Mekah. Karena mereka diasingkan dan diselamatkan agar tidak dihancurkan oleh penjajah Belanda. Dari Jawa tapi hijrah ke Mekah ini. Ya, maka itu semuanya mereka terselamatkan. Dari Belanda. Dan saat ini pun ada yang nyata yang masuk ke anak cucunya yang menjadi suatu sultan di tanah suci. Oh, tapi nggak tahu ini keluarganya. Saya dengar dulu diceritain. Sudah adakah? Oh, Cuman nggak jelas banget gitu kayak. Oh, iya, kayak iya. percaya nggak percaya gitu. ya, ya sudah. Itu semuanya Ya. menyangkut diri kalian, keyakinan kalian. Intinya Kepercayaan diri adalah di diri kalian sendiri. ya kita Dan mendapatkan kalian yang diri lah. merasakan. Dan kalian yang akan mengetahui kenyataan. Semuanya mau tidak mau akan kembali ke asal. Asalnya dari raja menjadi raja. Asalnya tugasnya. Para leluhur kalian itu semuanya mempunyai tugas. Mempunyai tugas di dunia yang belum selesai. Untuk membangun peradaban baru. Mbah Braja,
ada yang dirasakan nggak? Masih ini nggak? Setelah ditarik keluar semua itu? Masih ada kotoran ataupun Bekasnya? bekas pasukanku. Pas mau ke sini tuh, ini tuh sakit banget, bukan. Oh, Tapi sekarang udah enak kan? Tapi bekasnya masih ada. ya. Kami Dia pun mohon menyerang di kepala maaf. saya. Oh, di kepala itu yang sakit ya? Ya, kami mohon maaf. Oh, Itu mohon maaf, semuanya dimaafin nggak adalah- itu? Kami hanya menjalankan tugas dan kami tidak mengetahui suatu cahaya yang akan menerangi ini semua. Semuanya adalah menjadi wasilah pelantara. Kami bisa disempurnakan dan para leluhur kalian bisa mengetahui kebenaran. Dan bisa mengetahui anak cucunya masih ada di muka bumi. Mudah-mudahan bekas majikannya tobat ya, mudah-mudahan. Itu semua adalah hidayah. Hidayah ya, larinya benar hidayah itu. Manusia di muka bumi ini adalah keteguhan iman dan keyakinan tauhidnya seperti leluhur kali. Jika pusaka yang sangat tajam untuk berperang itu adalah umat muslim yang mempunyai senjata, itu adalah doa dari ucapannya dirinya masing-masing sesuai prasangka dirinya. Tuanya, majikannya itu nggak bakal apa? Kamu tahu nggak kalau kamu tuh dimuslimkan sekarang? Mereka tahu karena kami belum diputus dengan mereka. Ya, Mereka tahu, tapi mereka tidak mau menyerang ke sini karena kami sudah kuat. nah iya. Bahkan Alhamdulillah. mereka akan kami ambil, akan kuserahkan kepada Kipati untuk dijadikan suatu manusia yang terkutuk. Nanti suatu saat nanti kami akan melaksanakan tugas itu. Ya, ya sudah kalau Karena gitu. mereka sudah memperbudak kami semua. Ya, selagi manusia itu belum mau bertobat dan masih bersekutu dengan bangsa jin, kamu perangin saja nggak apa-apa. Ya akan kubawa ke kerajaan. Ya, ya udah gitu aja berarti ya. Akan kujadikan pagar mereka. Ya, kalau mereka manusia itu masih bersekutu dengan bangsa jin, tugas kamu berarti Ki Braja ya sama pasukan kamu ya. Ya Ya sudah, kamu sudah tidak ada lagi dengan hubungan keluarga ini ya. tidak. Ya sudah. Dan kami sudah secara otomatis diputuskan. Sudah ya, alhamdulillah. Karena sudah ini tinggal Ki Braja dan pasukannya syiar Islam di alam Ki Braja. Siap. Karena kondisi saat ini sudah genting. Kami ikut berjuang di Ya. benderanya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Alhamdulillah ya, bareng-bareng bersama kami. Kami ada di atas kalian semua. Ya sudah, kalau gitu. Terima kasih para leluhur, Ya, sama-sama. leluhur yang ada di sini. Ya, Kami mohon maaf sudah memerangi kalian semua. ya dimaafkan. Dan kami Ya, dimaafkan mohon ya, Bu, ya. maaf kepada anak cucu. Ya, Kami dimaafkan sudah semua. menyakiti, tapi kami tidak menyadari. Ya, tidak Itu semua apa-apa. atas kesalahan ketidaktahuan. Ya, karena tidak tahu ya, benar. Kami unjuk pamit. Ya, silahkan. Sampurasun. Ampes. Ayo semuanya ikut. Ya, berjuang di sana, di alam sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, intinya apa ya? Baik, sakit, rezeki itu Allah yang kesembuhan pun sama. Tapi dari sakitnya bapak ini, keluarga ini, kita mengetahui banyak cerita, banyak kejadian di alam sana yang memang sudah luar biasa ya. Kalau mereka
manusia sudah dibutakan oleh dunia, kemuliaan dunia, sibuk bekerja, nanti lupa dengan akhirat, ya nanti banyak yang ini. Ya semoga saja nanti Bapak bisa lekas sembuhnya total, nanti diruqyah setelah ini kotoran-kotorannya, dan nanti bisa dapat kerjaan yang baik. Jangan lupa setelah dapat kerjaan yang terbaik lah. Ya, jangan ya. Artinya tetap mendekatkan diri. Iya, gitu, dijaga gitu. Ya semoga bermanfaat, dan yang paling penting apa namanya, mediumisasi ini kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.